Halo guys, kayaknya udah lama banget ya kita nggak ngebahas seputar game SM26. Terakhir kalau nggak salah sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi hari ini saya akan kembali melanjutkan karir saya menangani Tottenham Hotspur yang saat ini sedang dalam performa terburuknya guys. Ya, sekarang Tottenham Hotspur ada di peringkat ke-18 klasemen Liga Inggris. Sekarang mereka ada di zona degradasi guys. Padahal di musim sebelumnya mereka selalu bisa bersaing di posisi 4 besar atau minimal jadi langganan Big Six di Liga Inggris. Karena performa mereka sedang tidak baik-baik saja, jadi saya coba ambil alih Tottenham Hotspur agar bisa kembali menjadi salah satu tim penantang gelar juara, tapi di game SM26. Dan bagian terpentingnya nanti saya bakal ceritain juga nih mengenai taktik, strategi, dan formasi yang saya gunakan untuk bisa membawa Tottenham Hotspur bangkit dari keterpurukan. So, jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan kelanjutan ceritanya, let's go, mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan juga subscribe biar saya terus semangat membahas seputar game Soccer Manager ke depannya. Terima kasih. Oke guys, jadi setelah beberapa minggu fokus menangani Tottenham Hotspur, akhirnya saya bisa membawa tim ini menemukan performa terbaiknya. Total 29 pertandingan sudah kita lalui dan Hotspur berhasil meraih 17 kemenangan, 8 kali seri dan menelan 4 kali kekalahan sejauh ini. Dan dengan hasil ini, Tottenham Hotspur berhasil naik ke peringkat 5 klasemen dengan raihan 59 poin. Selisih 1 poin dengan peringkat 1 Manchester City, kemudian peringkat 2 Liverpool, dan peringkat 3 Chelsea yang berhasil mengumpulkan 60 poin. Sementara Manchester United yang ada di peringkat 4 klasemen punya poin yang sama dengan kita guys. Bedanya mereka unggul produktivitas gol. Dan di belakang kita ada Arsenal dengan raihan 58 poin. Jadi persaingan di puncak klasemen masih sangat panas guys. Setiap tim punya kans untuk bisa saling mengalahkan satu sama lainnya. Dan hari ini kita akan menghadapi tim peringkat 2 klasemen yaitu Liverpool. Untuk menghadapi Liverpool kali ini saya tetap menggunakan formasi 4-2-3-1 andalan saya guys. Dan untuk formasinya kurang lebih seperti ini. Tapi sayangnya di pertandingan ini kita tidak menempatkan pemain andalan kita karena cedera dan kartu merah. Jadi di posisi kiper saya menempatkan Vicario. Di posisi back tengah ada Van de Ven dan Romero, lalu di posisi back sayap saya menempatkan Spence dan juga Boy. Kemudian di posisi gelandang tengah saya menempatkan Bentancur untuk menampingi Gallagher. Kemudian di posisi gelandang serang saya menempatkan Maddison di tengah, Kudus di kanan, dan Kulusevski di kiri untuk menampingi Kolomuani di posisi striker. Di bangku cadangan kita juga punya Richarlison dan beberapa pemain lainnya yang mungkin bakal kita turunkan di babak kedua nanti. Oke, dan untuk taktiknya di sini untuk taktik umum saya pakai lebar normal, mentalitas sangat bertahan, tempo lambat, fluiditas formasi disiplin, tingkat permainan lambat, kreativitas berani. Lalu untuk taktik menyerang, gaya oper langsung, gaya serang lewat sayap kiri, forward, tembak setiap ada peluang, permainan lebar, bermain dengan umpan silang secepat mungkin, membangun permainan normal. Dan untuk serangan balik, ya kita gunakan serangan balik. Kemudian untuk taktik bertahan, untuk menekan daerah sendiri, gaya tackle normal, garis belakang normal, kiper penyapu ya. Lalu untuk menghabiskan waktunya normal guys. Nah buat yang nanya role pemainnya gimana bang? Oke, di sini kita bisa kasih sesuai peran dengan gaya mainnya ya guys ya. Misalkan gaya mainnya wingback, kita bisa kasih peran wingback. Tapi misalkan kita nggak nempatin pemain di posisi terbaiknya, kita juga bisa ubah role pemain kita guys. Sebagai contoh, karena saya nggak punya pemain sayap kiri murni, jadi saya tempatkan gelandang serang tengah agar main di sayap, dan perannya saya ubah dari advanced playmaker jadi winger tradisional. Begitupun dengan striker, karena kita nggak punya finisher, jadi si Kolomuani ini yang harusnya jadi penyerang target kita ubah perannya jadi finisher ya guys ya. Tapi jujur untuk role pemain akan lebih bagus kalau kita berikan peran sesuai dengan gaya mainnya guys, biar hasilnya bisa jadi jauh lebih efektif. Tapi kalau misalkan kalian belum sempat datangkan pemain seperti saya, kalian bisa atur role-nya sesuai gaya kepelatihan kalian ya guys ya. Sesuaikan dengan taktik yang kalian butuhkan. Oke, taktik, strategi, dan formasi udah kita atur, dan sekarang mari kita lihat hasilnya. Nah hasilnya ternyata di luar dugaan guys. Hotspur yang kalah kualitas dan kalah penguasaan bola sebenarnya sempat unggul lebih dulu di menit ke-26. Tapi sayangnya Liverpool berhasil menyamakan kedudukan setelah cetak gol di menit ke-54 guys. Dan pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 1-1. Dan hasil ini membawa Spurs naik ke peringkat 4 klasemen, menggeser Manchester United. Dan di match ke-31 kita akan menghadapi Wolves di kandangnya sendiri, dan kita berhasil mengalahkan mereka dengan skor 2-1. Dan kemenangan ini membawa Spurs naik ke peringkat 3 klasemen guys. Oke, setelah menghadapi Wolves di Premier League, kali ini kita bakal beralih ke babak 16 besar FA Cup untuk menghadapi Middlesbrough
dan kita berhasil kalahkan mereka dengan skor telak 4-1. Kemudian di babak perempat final kita akan menghadapi salah satu tim terkuat di Liga Inggris, yaitu Manchester City. Gila. Tantangan sesungguhnya baru akan dimulai ternyata guys. Tapi sebelum itu kita akan menghadapi beberapa tim kuat lainnya. Salah satunya Newcastle United, tapi beruntung Hotspur berhasil kalahkan Newcastle dengan skor 2-0 di kandangnya sendiri. Tapi sayangnya kemenangan ini nggak cukup bawa Hotspur naik ke posisi 2 klasemen, karena di laga sebelumnya Chelsea dan juga Manchester City sama-sama meraih kemenangan guys. Tapi tenang aja, karena musim masih belum berakhir, dan setelah menghadapi Newcastle kita akan menantang Napoli di babak 16 besar Liga Champions. Dan pertandingan pun berlangsung sangat sengit. Napoli berhasil unggul lebih dulu setelah cetak gol cepat di menit ke-6 lewat sepakan Politano. Tapi beruntung Maddison berhasil cetak gol di menit ke-18 dan bawa Spurs menyamakan kedudukan jadi 1-1. Di menit ke-46 Richarlison sukses membawa Spurs berbalik unggul jadi 2-1. Tapi sayangnya pemain Spurs melakukan pelanggaran di menit ke-51 dan Kevin De Bruyne sebagai eksekutor penendang penalti berhasil cetak gol dari titik putih dan bawa Napoli menyamakan kedudukan jadi 2-2. Spurs belum menyerah sama sekali. Di menit ke-89, Gallagher berhasil cetak gol setelah memanfaatkan situasi tendangan sudut. Dan 1 menit berselang, giliran Mohamed Kudus yang sukses jebol gawang Napoli di menit ke-90. Dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan tim tamu dengan skor 4-2. Nah, kemenangan ini tentu menjadi bekal yang sangat berharga buat kita di leg kedua nanti guys. Tapi sebelum sampai ke sana kita harus fokus dulu nih menghadapi salah satu tim terkuat di Liga Inggris, yaitu Manchester City di kompetisi FA Cup guys, di mana Manchester City sedang dalam performa terbaiknya. Mereka sedang dalam masa jayanya setelah meraih 6 kemenangan beruntun dalam 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Dan rasanya mungkin akan sangat sulit untuk bisa mengalahkan mereka guys, apalagi mereka bakal menurunkan pemain terbaiknya di laga ini. Tapi dalam sepak bola segalanya mungkin bisa terjadi ya, meskipun Spurs tidak terlalu diunggulkan, dengan taktik yang tepat harusnya kita mampu menyingkirkan mereka dari FA Cup. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat jalannya pertandingan yang sangat menarik antara Manchester City versus Tottenham Hotspur di babak perempat final FA Cup musim ini. Dan mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Tapi sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Oke guys, dan pertandingan akan segera berlangsung antara Manchester City versus Tottenham Hotspur. Ya, di sini kita lihat Manchester City menggunakan formasi 4-3-3 sementara Tottenham Hotspur menggunakan formasi 4-2-3-1. Dimana dengan formasi ini Hotspur bermain cukup baik musim ini guys. Dan para pemain sudah mulai memasuki lapangan. Kita lihat Manchester City menggunakan jersey warna biru muda sementara Hotspur menggunakan jersey warna hitam. Ya, ini dia pemain dari Manchester City. Kita lihat dari segi grafisnya ya, dari dulu memang nggak ada perubahan, tapi udah lumayan oke lah daripada game Soccer Manager versi 2025. Dan dari segi gameplaynya juga sekarang udah lumayan bagus daripada di versi sebelumnya ya guys ya. Sekarang udah lumayan enak lah dilihatnya ya, meskipun kalau dibandingkan dengan game Top 11 jelas masih jauh lebih bagus game Top 11 dibanding dengan game Soccer Manager dari segi gameplay. Tapi dari segi taktik, kemudian dari segi keseluruhan Soccer Manager menurut saya cukup bagus. Dan kalau misalkan kalian bandingkan tantangannya, tentu Top 11 punya tantangan tersendiri karena kita bakal menghadapi player beneran ya guys ya. Kita bakal menghadapi manajer beneran gitu. Manajer yang gratisan, yang banyak duit. Sementara kalau di game Soccer Manager kita real bener-bener lawan bot, lawannya komputer. Jadi setiap game punya tantangan tersendiri. Oke, di babak pertama sayang sekali tidak ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan. Di sini kita lihat Richarlison dia dapat 7,3, sementara si O'Reilly pemain yang kita beli dari Manchester City performanya kurang begitu bagus, jadi kita tarik keluar dan kita masukkan si Boy. Oke, si Boy sendiri ternyata nggak bisa main di posisi DL ya guys ya, bisanya DMR, DMK sama DMR. Posisi terbaiknya sendiri DMR atau wingback kanan, tapi dia juga bisa main di posisi wingback kiri guys. Dan Richarlison kita tarik keluar, kemudian si Kudus masuk, dan si Valinya juga bakal masuk menggantikan Gallagher yang sudah mulai kelelahan. Kemudian si Bentancur pemainnya bagus 8,3,
Madison 7,9, dan ya si Kolomuani juga sebenarnya bermain kurang maksimal, tapi saya rasa harusnya dia bisa bertahan sampai pertandingan ini berakhir guys. 7,1, semoga nanti dia nggak dapat akumulasi kartu kuning kedua ya guys ya, soalnya dia udah dapat kartu kuning. Haaland rumahnya cukup bagus, tapi posisinya agak sedikit ke belakang ya, aneh banget ini. Haaland dia bermain agak sedikit ke belakang, jadi bukan di posisi striker. Emang dia di posisi striker, tapi maksudnya bukan di posisi striker murni. Mungkin karena Pep Guardiola pakai gaya umpan pendek mungkin. Jadi jarak antar pemain biar nggak terlalu jauh. Sementara kan kita di sini pakai formasi yang agak sedikit berjauhan ya. Jadi wajar sih kalau karena kita memang menggunakan strategi sangat bertahan, atau kalau di game top 11 gigih bertahan, dan kali ini kita bakal coba pakai formasi 4-1-2-3 B style. Kita bakal coba ya guys ya, mungkin kita bakal atur terlebih dahulu enaknya kayak gimana nih. Saya rasa mungkin si Madison kita tarik aja ke belakang. Si Madison kita tarik ke belakang ya, di posisi gelandang tengah atau di posisi mana ya. Tapi kayaknya enak kayak gini ya, 4-1-2-3, tapi kita pakai wingback yang sejajar dengan posisi DMT guys. Oke, saya rasa kayak gini harusnya cukup sih. Kita masih belum bisa mencetak gol, dan untuk taktiknya kurang lebih masih seperti ini, dan kali ini kita bakal coba ubah taktik untuk forward ya, forward. Untuk permainan lebar kita kali ini pakai silang by lane, kemudian kita pakai bangun permainan lambat, lalu apa lagi ya? Soalnya City kuat banget cuy, susah soalnya. Pakai gaya umpan campuran aja ya guys ya, gaya percampuran. Lanjutnya apa lagi ya? Udahlah itu aja ya. Oke, itu aja guys. Semoga kali ini kita bisa mencetak gol ke gawang Manchester City. Soalnya kalau misalkan kita kebobolan pasti bakal sulit pak untuk bisa comeback gitu. Jadi kita mau gak mau harus bisa mencetak gol ke gawang Manchester City. Ya, kita sengaja di sini pakai laga kayak gini biar cepet ya guys ya. Soalnya kalau misalkan full gameplay lama banget guys durasinya guys. Oke, Kulusevski mengirim bola dari sisi sebelah kiri, akan ke berbuah gol. Kita lihat cukup tenang. Umpan crossing, siapa yang dituju di sana? Ini dia, dan gol Muhammad Kudus yang baru kita masukkan di babak kedua, mampu mencetak gol ke gawang Manchester City pemirsa. Luar biasa, kita lihat umpan crossing yang sangat-sangat bagus. Padahal posisi terbaik si Kulusevski ini dia aslinya AMC AMC guys, maksudnya posisinya AMC guys. Tapi ternyata umpannya itu bener-bener akurat banget ya guys ya, dan penempatan posisi dari si Muhammad Kudus juga bagus hingga dia bisa menanduk si kulit bundar dan menjebol gawang Manchester City di babak kedua guys. Oh, ada apa ini? Kolomuani. Ya, jangan sampai dong. Ya, kartu merah kocak. Kolomuani guys. Sesuai prediksi harusnya tadi kita ganti aja dia ya. Soalnya dia kan udah dapat kartu kuning cuy. Udah dapat kartu kuning, jadi dia dapat kartu kuning kedua ya, akumulasi kartu kuning kedua guys. Jadi diusir wasit ya, kartu merah sih akhirnya. Waduh, kira-kira pakai formasi apa ya? Oke. Kalau misalkan kita pakai formasi kayak gini, kayaknya beresiko deh. Kayaknya beresiko cuy. Oke, kita coba atur-atur dulu. Kita coba pikirkan. Ini kalau di game top 11 terlambat sedikit aja udah pasti kita langsung kalah lagi guys. Kalau di sini kan kita tenang mainnya gitu, soalnya kan nggak diburu-buru waktu kan. Kalau di game top 11 diburu-buru waktu, jadi mau nggak mau ya kita harus cepet gitu, atur taktiknya itu harus cepet banget. Kalau salah sedikit aja, telat dikit aja ya udah menitnya udah langsung jalan gitu guys. Kita lagi atur kan waktunya tetap berjalan gitu kalau di game top 11. Jadi ya kedua game memang ada plus minusnya gitu guys. Oke, saya rasa mungkin formasinya 4-1-3-1-1 kayak gini ya guys ya. 4-1-3-1 maksudnya. 1-1 sih kalau Muani kan kartu merah, nggak dihitung dia. Jadi kita main dengan 10 orang kayak gini guys. Sisar main di posisi yang sebenarnya bukan posisi terbaiknya, tapi udahlah nggak apa-apa. Atau kita ganti aja Sisar. Kita ganti aja lah. Kita ganti Sisar guys.
Kalau misalkan di belakang bisa nggak? Nggak bisa ternyata. Butuh minimal satu posisi di depan katanya. Kartu merah nggak apa-apa, ya udahlah. Ya udah nggak apa-apa guys, nggak apa-apa guys. Kalau Muani tetap di posisi striker meskipun kartu merah, dia nggak bakal main cuy. Untuk taktik gimana nih? Kali ini mungkin pakai pendek aja lah, biar kita bisa memperlambat permainan City ya guys ya. Jadi sambil buang-buang peluang gitu, buang-buang peluang. Sambil ngulur-ngulur waktu guys. Kalau pakai langsung kan si City ini bakal main agresif. Jadi kalau umpan pendek kan bisa ngulur-ngulur waktu gitu guys. Hilang byline, kali ini kita coba ubah langsung aja kita tusuk ke kotak penalti langsung ya guys ya, biar lama gitu. Biar lama, sengaja guys, sengaja guys. Oke. Daerah sendiri, oke, ini untuk garis belakangnya. Oke, garis belakang kita pakai rendah aja. Kiper penyapu tinggi, iya kiper penyapu menghabiskan waktunya tinggi karena kita udah unggul 1-0 guys. Kita udah unggul 1-0, jadi ya mau nggak mau kita harus bisa bertahan dengan baik, mempertahankan keunggulan ini, jangan sampai kita kebobolan lagi di babak kedua. Bertahan total kali ini kita pakai parkir bus, pakai parkir bus. Duh, belepotan. Wah. Oke. Kita lihat, bagus sekali Kulusevski. Ini dia, dan penyelamatan yang sangat gemilang tadi penjaga gawang dari Manchester City guys. Donnarumma ya. Iya kan? Udah ganti belum sih? Oke, tadi saya nggak lihat lagi. Kita butuh bertahan aja sih untuk menyingkirkan Manchester City. Kita hanya butuh bertahan dengan baik aja guys. Jangan sampai kebobolan. Taktik udah kita atur, harusnya ya oke lah. Oke, 90. Wah, serangan terakhir lagi. Buang crossing. Buang. Aduh, untungnya guys. Penjaga gawang si Tottenham Hotspur ini main bagus ya guys ya. Vicario. Dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan Tottenham Hotspur atas Manchester City di babak perempat final FA Cup musim ini guys. Mantap. Hotspur lolos ke babak semifinal. Nggak tahu nih lawan yang bakal kita hadapi siapa. Tapi seenggaknya lawan terberat udah berhasil kita kalahkan, yaitu City. Dan kita lihat untuk possession, kita kalah 53 banding 47, tembakan 12 banding 16. Ya di sini Hotspur justru lebih banyak melakukan percobaan tembakan ya guys ya. Untuk MOTM nya siapa nih? Kolomwani. Kolomwani kartu merah anjir. Bukan Kolomwani cuy. Kudus, harusnya Kudus ya. Dia kan penentu kemenangan ya. Harusnya Kudus sih jadi MOTM. Meskipun masuk di babak kedua. Lanjutkan, oke lanjutkan. Ya, City kalah ya guys ya. City kalah dan kita lihat undiannya. Chelsea, Aston Villa, Liverpool, Tottenham Hotspur. Waduh, bakal berat lagi cuy. Kemungkinan besar nih kalau misalkan kita menang, berarti di final nanti bakal ada derby London. Seru. Oke, jadi itu dia guys perjalanan saya menangani Tottenham Hotspur musim ini, dan sampai jumpa di video berikutnya guys ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Soccer Manager Indonesia.